Perkenalkan, saya Vera Bulumasa, NIM SB 18023. Di sini saya akan melakukan role play tentang pemberian informasi untuk persiapan kehamilan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini saya mau tanya-tanya atau kalau bahasa medisnya konseling ya? Iya. Tentang persiapan kehamilan. Oh iya, baik. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Dengan Nyonya N. Nyonya N ya. Usianya? Usia saya 24. Oh, 24 tahun. Baik. Untuk sudah itu ya? Sudah menikah atau belum, Mbak? Baru mau menikah. Oh, baru mau menikah. Iya. Pasangannya umurnya berapa tahun, Mbak? 25 itu. 25 tahun. Ya, baik. Ini sebelumnya Mbaknya pernah itu mencari informasi tentang persiapan kehamilan seperti itu? Belum, dan saat ini mau mencari mas. Baru pertama kali? Iya. Oh ya, baik. Berarti Mbaknya belum tahu kira-kira ibu yang hamil itu persiapannya apa saja, belum ya? Iya. Oh ya, baik. Jadi di sini nanti saya akan melakukan beberapa pemberian informasi mengenai persiapan kehamilan yang dianjurkan untuk pasangan yang hendak menikah seperti Mbak. Nah, di sini tujuannya itu agar nanti Mbak bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk bisa diterapkan dalam persiapan kehamilan nanti, sehingga kehamilannya dipersiapkan dengan baik dan kondisi Mbak dan juga janin dalam kondisi yang sehat sampai nanti melahirkan. Mbaknya sudah bersedia ya? Sudah. Ya, baik. Jadi di sini untuk persiapan yang bisa dilakukan, yang pertama itu ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan untuk fisik dari Mbak dan juga pasangan. Nah, nanti akan dikaji, kalau memang semuanya dalam kondisi yang sehat, maka itu bisa untuk dilakukan persiapan selanjutnya. Nah, nanti yang kedua itu ada persiapan gizi. Di sini nanti persiapannya ya akan dilakukan konseling untuk kira-kira pemenuhan nutrisi apa saja yang bisa dilakukan oleh Mbak dan suami, sehingga nanti pada saat menikah, pada saat mempersiapkan kehamilan, semua prosesnya bisa berjalan lancar, terus tidak terjadi gangguan-gangguan seperti kurang gizi pada Mbaknya, apalagi Mbaknya nanti akan hamil seperti itu ya, Mbak ya, untuk rencana kehamilannya. Nah, itu untuk persiapan gizinya. Terus nanti juga akan dilakukan imunisasi TT. Imunisasi TT sebelumnya udah pernah dengar untuk imunisasi TT, Mbak? Iya, jadi imunisasi TT untuk calon pengantin. Nah, nanti juga akan dilakukan konseling mengenai kesehatan organ reproduksi, dan ini sangat penting apalagi untuk untuk pasangan yang ingin mempersiapkan kehamilan nanti setelah menikah. Lalu yang selanjutnya itu yang tidak kalah penting lagi, kesehatan mental untuk ibu, untuk Mbaknya, apalagi Mbaknya besok saat hamil mungkin akan merasakan banyak tekanan, banyak pikiran seperti itu. Jadi mental itu dari sekarang, dari sebelum hamil memang harus kita siapkan terlebih dahulu, sehingga nanti saat hamil memang Mbaknya sudah siap secara fisik dan juga mental untuk kehamilannya. Nah, nanti itu tujuannya agar tidak terjadi gangguan terhadap Mbak sendiri dan juga terhadap janin yang nanti akan Mbak kandung. Itu. Terus persiapan fisik pada ibu, persiapan fisik yang bisa kita lakukan itu, yang pertama ada pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Mbak ya. Tanda-tanda vital itu nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan tekanan darah, terus pemeriksaan suhu, terus juga pemeriksaan nadi, terus sama satu lagi itu untuk pemeriksaan pernafasan. Nah, nanti jika semuanya dalam kondisi yang normal, kita akan melakukan untuk pemeriksaan berikutnya. Nah, nanti di sini untuk mengetahui pemeriksaan yang dari gizi itu kita bisa lakukan dengan cara pengukuran berat badan, terus pengukuran tinggi badan. Nah, terus kalau nanti Mbaknya saat memang sudah hamil itu akan dilakukan yang namanya pemeriksaan lingkar lengan atas. Disitulah nanti kita akan melihat apakah Mbaknya kekurangan energi atau kekurangan gizi atau tidak. Di situ itu sangat amat penting untuk pengukuran itu, sehingga kita bisa mengkaji. Dari kajian itu kita bisa memberikan
memberikan jalan keluar untuk penanganan nutrisi pada Mbak, sehingga janin yang dikandung memang dalam kondisi sehat sampai dilahirkan nanti. Terus juga kekurangan gizi ini akan menyebabkan anemia. Anemia itu jika dibiarkan terus cukup berbahaya untuk Mbak dan juga untuk janin Mbak. Jadi nanti pemeriksaan ini memang sangat penting untuk kita lakukan. Terus untuk pemeriksaan selanjutnya itu memang melalui pemeriksaan darah rutin. Nah, di situ kita melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan HB, terus juga pemeriksaan penyakit-penyakit seksual seperti itu. Terus selanjutnya itu ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin juga merupakan pemeriksaan yang penting sehingga kita bisa mengetahui bahwa memang urin Mbak tidak mengandung hormon yang akan mengganggu kehamilan. Terus yang pemeriksaan lain yang bisa dilakukan itu pemeriksaan hepatitis, terus pemeriksaan thalassemia, itu gangguan pada darah ya kalau thalassemia, terus pemeriksaan malaria, dan juga pemeriksaan seperti ya sama seperti pemeriksaan darah tadi, ada pemeriksaan pada misalnya ada gangguan seksual seperti itu, gangguan pada alat kelaminnya. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum ada. Ya, baik. Terus jika nanti langkah pertama kan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, nanti jika ibu ingin melakukan pemeriksaan fisik, ibu bisa mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Di sini juga bisa, di puskesmas atau di klinik-klinik lain juga bisa. Terus persiapan gizi yang baik untuk ibu yang memang merencanakan kehamilan atau sedang hamil itu, yang pertama itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Di sini seperti makanan pokok, nasi lauk pauk seperti itu. Terus jangan lupa untuk menambahkan dengan sayuran, buah-buahan dan minuman seperti susu, terutama untuk susu ibu hamil itu. Terus diperbanyak juga untuk konsumsi air putihnya. Terus yang kedua itu konsumsi untuk tablet tambah darah dan juga asam folat. Itu memang khusus untuk ibu hamil kalau asam folat, sehingga dia bisa mencegah jika terjadi gangguan pada janin ibu. Terus untuk tablet tambah darahnya nanti itu bisa untuk penanganan anemia sendiri. Terus selanjutnya itu ibu bisa mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika ibu memang saat pengukuran lengan atas itu ukurannya kurang dari batas normal. Nah, di situ nanti akan dilakukan konseling. Terus biasakan minum air putih yang sering setiap hari, minimal 8 gelas per hari. Terus hindari untuk minum teh dan juga kopi. Sehingga nanti saat ibu mengkonsumsi vitamin untuk kehamilan itu tidak terjadi gangguan penyerapan untuk obatnya itu. Terus ibu juga harus membatasi konsumsi minyak, terus garam, terus lemak seperti itu. Jadi makan makanan itu dalam porsi yang seimbang, jangan terlalu berlebihan. Terus untuk imunisasi tetanus itu pada ibu hamil itu merupakan imunisasi lanjutan dari yang sudah didapatkan saat SD dulu. Di situ akan dilakukan imunisasi ini, mungkin akan dilakukan sampai 5 kali ya Bu ya. Itu berarti sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Terus ibu sudah tahu cara untuk menjaga organ reproduksi? Alat kelamin? Sudah. Oh, sudah. Mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit untuk mungkin mengingatkan kembali ya Bu ya. Jadi di situ yang pertama ibu bisa melakukannya dengan mengganti pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari. Biasanya mandi 2 kali sehari, jadi usahakan setiap mandi diganti untuk pakaian dalamnya. Terus ibu disarankan untuk menggunakan pakaian yang berbahan katun yang menyerap keringat dan tidak ketat. Ini khususnya untuk saat ibu hamil nanti ya Bu ya. Nah, terus ibu sering-seringlah untuk membersihkan organ kelamin saat buang air kecil, saat buang air besar. Cara membersihkannya itu dibersihkan dari depan ke belakang. Itu terus
Jangan lupa kalau untuk melap itu menggunakan handuk kering yang bersih juga bisa. Terus menggunakan tisu toilet itu juga bisa. Yang penting dalam kondisi yang memang bersih. Terus ibu juga saya sarankan untuk mengurangi penggunaan seperti obat-obat kelamin seperti mengurangi bau atau segala macam itu. Lebih baik ibu tidak menggunakan obat-obat seperti itu ya Bu ya, apalagi saat hamil nanti ya. Nah terus selain menggunakan obat untuk itu alat kelamin tadi, ibu juga tidak boleh memakai pembalut tipis seperti panty liner itu dalam waktu yang lama. Terus misalnya saat menstruasi, gantilah pembalut itu paling tidak 4 kali ganti dalam sehari. Nah terus ibu periksalah diri ke fasilitas kesehatan jika sewaktu-waktu ibu mengalami keputihan yang berbau dan juga berwarna. Kalau ibu mengalami seperti itu, segeralah untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga konseling. Ya. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik Bu, jadi untuk setiap calon ibu atau ibu hamil itu memang wajib menjaga kehamilan sampai lahir dengan selamat ya Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan yang lain memang penting, namun untuk psikologis ibu sendiri juga memang sangat penting untuk perkembangan bayinya. Jadi saat hamil itu ibu jangan terlalu stres, jangan memikirkan sesuatu yang menjadikan beban. Jadi dibawa santai seperti itu. Kalau ada apa-apa bisa diomongkan dengan suami sehingga ibu tidak menahan bebannya sendiri. Ada yang ingin ibu tanyakan sampai sini? Tidak ada. Ya, jika tidak ada mungkin ibu bisa mengulangi sedikit tentang apa yang saya sampaikan. Iya, jadi untuk persiapan kehamilan itu kita harus mengikuti saran-saran dari tenaga kesehatan, Ya, termasuk pemeriksaan betul, fisik iya. dan lain-lainnya. Ketika kehamilan kita juga harus memperhatikan pola hidup dan pola makan, Ya, karena bergizi seperti itu dan menjaga alat reproduksi dengan baik. Ya, betul. Berarti ibunya sudah paham ya mengenai konseling yang sudah disampaikan. Ya. Nah, ini untuk rencana selanjutnya. Ibu berarti belum imunisasi TT untuk calon pengantin ya Bu ya? Belum. Ya, nanti ibu bisa datang ke sini lagi setelah kalau misalnya ibu mau melakukan semua pemeriksaan di sini, maka nanti ibu bisa datang kembali untuk kita lakukan semua pemeriksaannya dari persiapan fisik sampai pemberian imunisasinya. Bisa ya Mbak ya? Kalau bisa datangnya sama calonnya. Iya. Ya. Baik, ibu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oh ya, baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bu ya untuk kunjungannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu dan calon ibu ya. Iya. Kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama.